tetangga online Gria Nagari, selamat datang. Hari ini rada beda dan spesial pastinya karena aku ditemenin sama PLN UP3 Ciputat bersama Mas Adi dan Mbak Insa pastinya. Nah, hari ini aku akan ngebahas seputar kelistrikan ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dong Mas Adi sebagai apa nih di PLN UP3 Ciputat. Ya, terima kasih Mbak Dian atas undangannya. Jadi salam kenal tetangga semuanya. Saya Adi Maulana Saputra. Terima kasih Gria Nagari atas waktunya. Jadi perkenalkan saya Adi Maulana Saputra. Saya tim leader sales dan retail seperti itu. Salam kenal tetangga. Tetangga Mas Adi ya. Nah, ini yang cantik nih Mbak Insa, boleh dong perkenalannya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Halo tetangga online-nya Mbak Dian nih ya. Jumpa lagi sama saya dengan Insa sebagai asisten manajer pemasaran PLN UP3 Ciputat. Oke, baik. Nah, kita langsung masuk aja ya ke topik pembicaraan ini teman-teman. Nah, Mbak, Mas, aku nih udah penasaran banget sebenarnya sama super app PLN. Nah, itu sebenarnya apa sih Mbak, Mas? Ya, untuk super apps PLN sekarang ini sudah ada namanya aplikasi PLN Mobile. Caranya mudah saja ya Mbak, cukup download di aplikasi, bisa di Play Store dan juga App Store. Nah, setelah mendownload aplikasi tersebut banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah aplikasi ini bisa kita untuk bayar listrik, bisa untuk isi token, bisa untuk penambahan daya, bisa juga untuk laporan pengaduan, atau misalnya yang banyak kan sekarang pengguna SPKLU ya, penggunaan generis. Nah, itu bisa untuk melakukan pengecasan mobil listrik. Berarti lengkap banget ya teman-teman ya. Super app ini benar-benar bukan hanya masalah rumah ya, kelistrikan rumah ya, tapi juga untuk kalian yang udah ganti mobil listrik bisa juga pakai dari PLN Mobile ini ya Mbak ya. Nah, terus kira-kira apa lagi sih fitur-fiturnya gitu ya, selain dari tadi kan kita bicara tentang kendaraan ya, terus juga rumah, terus misalnya pembayaran atau apa gimana tuh Mbak Mas? Jadi kalau di PLN Mobile itu sebenarnya fiturnya ada banyak Mbak. Jadi semua kebutuhan pelanggan PLN itu sudah terakomodir di dalam aplikasi. Satu aplikasi, makanya disebutnya itu super apps PLN Mobile. Jadi super apps PLN Mobile ini bisa mengakomodir pengaduan. Pengaduan itu di dalam misalkan banyak butuh bantuan ketika tokennya bunyi atau tokennya rusak, itu langsung pengaduan di PLN Mobile, itu sudah ada trackingnya tuh. Tracking petugasnya sudah sampai mana, petugasnya akan menghubungi atau seperti apa, itu trackingnya sampai dengan selesai pengaduan. Jadi selain itu juga ada banyak fitur lainnya sih Mbak, jadi kayak pemudahan untuk pasang baru tambah daya di di aplikasinya. Jadi di sana juga akan ada trackingnya, misalkan Mbak pasang baru di rumah nih, nah itu akan ada trackingnya, sudah cetak PK atau belum, sudah sampai mana, historisnya, seperti itu sih Mbak. Oke, berarti cukup lengkap ya aplikasi PLN ini ya Mas, dan benar-benar fiturnya tuh nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng ya, semuanya di tracking ya teman-teman. Jadi udah pasti kalian kalau download ini udah semua all in ya untuk kebutuhan kelistrikan kalian. Nah, terus nih aku mau nanya nih, kalau misalnya nih saya bayar meter bayar bulanannya pasca bayar nih, tapi bisa gak sih misalnya ada nih teman-teman saya nih misalnya dia prabayar, terus dia mau ganti ke pasca bayar kayak saya tuh. Jadi ada tuh yang nanya ke saya, Mbak Mas, bisa nggak sih dari aplikasi PLN Mobile ini? Kalau untuk kalau di PLN namanya migrasi ya Mbak ya, dari meter token ke meter yang biasa atau pasca bayar. Itu bisa lewat aplikasi mudah saja. Jadi nanti ada menu namanya ubah daya atau migrasi. Nanti tinggal diisi datanya dan prosesnya sangat cepat. Jadi untuk PLN ini sangat transparan karena semuanya bisa adanya ada biaya pun bisa di tracking langsung dari aplikasi. Gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini yang kemarin nih sempat nanya ya mau merubah dari prabayar ke pasca bayar, semua tuh udah bisa dari aplikasi PLN Mobile. Gampang banget ya. Dan udah bisa di tracking juga ya Mbak? Iya, bisa. Okay. Selain itu juga misalkan tambah mau migrasi pasca bayar gitu ya. Itu semua token yang sebelumnya itu jangan takut akan hilang. Oh gitu. Iya, jadi itu pasti akan dikembalikan. Itu baik itu bisa berupa cash ataupun misalkan ke saldo uang jaminan langganannya. Oh gitu. Nah, ini udah benar-benar lengkap banget ya semuanya. Nah, Mas, Mbak, aku mau nanya dong, kalau misalnya nih aku mau cek bulan depan listrikku berapa, bisa nggak sih dari aplikasi PLN Mobile? Itu bisa banget Mbak. Jadi di PLN Mobile itu ada fitur yang namanya Swacam. Jadi Swacam itu catat meter mandiri. Kalau dulu kan sering banget ada yang petugas datang buat catat meter tuh. Sampai sekarang masih ada ya. Iya, masih ada. Jadi sebenarnya memang kita lagi proses peralihan di mana kita mencoba untuk adanya fitur Swacam. Jadi Swacam ini bisa catat meter mandiri. Di sana terdapat fitur yang nantinya bisa estimasi biaya tagihan bulan depan. Jadi
Mbak misalkan standnya foto nih, kemudian ketik standnya, angka yang di meternya, kemudian dia langsung upload. Habis setelah itu ada keluar tagihannya. Jadi estimasi tagihan bulan depan. Jadi kita bisa langsung tahu sebelum kita bayar di bulan depan, kita tahu tagihannya di bulan sekarang. Dan untuk tanggalnya sendiri itu dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 di setiap bulannya. Catat ya teman-teman, setiap tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya. Jadi kalian udah bisa catat mandiri itu ya. Bisa buat ibu-ibu di sini ya, ini pengeluaran bulan depan berapa nih, udah bisa kalian catat di situ ya teman-teman. Nah, ini pokoknya canggih banget ya berarti ya. Betul. Takjub sebenarnya dengan aplikasi PLN Mobile ya. Harus download ya teman-teman ya. Nah, berarti dengan catat meter, teman-teman kita udah bisa tahu nih tagihan listrik di bulan berikutnya berapa. Nah, berhubung dengan masih berbayar nih, gimana nih Mas Mbak bayarnya di bayar listrik itu gimana nih? Ya, untuk bayar listrik ya Mbak Dian, bayar listrik itu dari super apps aplikasi PLN Mobile itu bisa dengan menu pembayaran rekening listrik. Nah, untuk bayarnya sendiri itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulan. Jadi jangan sampai para tetangga semua bayarnya di akhir waktu, karena memang kita kan pakai listriknya dulu nih, kita pakai dulu di bulan ini, kita bayarnya di bulan depan. Untuk bayarnya itu dari aplikasi PLN Mobile itu sudah banyak banget pilihan bank-bank yang bisa kita pilih, atau marketplace bisa lewat Indomaret atau Alfa. Jadi untuk pembayaran bisa di mana aja. Dan tapi paling mudahnya memang lewat aplikasi, karena cukup lewat HP kita udah bisa bayar untuk rekening listrik. Buat administrasinya lebih murah nggak nih? Iya, tentu aja. Jadi kenapa sih orang banyak pakai PLN Mobile ya? Karena adminnya itu paling murah dibandingkan dengan kita pakai yang lain. Karena kalau pakai bank tahu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di aplikasi PLN Mobile itu adminnya itu ya ada yang sama 550 perak. Iya. Kadang-kadang ada promo kayak kerjasama, misalnya ada bank ini, dia ada, itu bisa kita cek di aplikasi Mbak, di menu informasi. Nah, itu ada misalnya di sini ada lagi promo khusus kerjasama sama banknya. Dan ada cashback ya sekarang. Iya, betul. Itu yang paling betul. Tetangga pasti pada nyarinya cashback, promo, dan adminnya lebih murah. Jadi situ nanti udah ada vouchernya atau nanti udah ada kejelasannya, tinggal kita masukin aja gitu ya. Betul. Bagus banget punya. Nah, misalnya nih ada yang masih pakai token nih Mbak Mas. Jam 1 malam gitu ya nyala, tit. Nah, itu gimana tuh? Bayar dari PLN Mobile bisa nggak tuh tengah malam kayak gitu-gitu Mbak? Itu bisa banget Mbak. Bahkan ya saya juga masih pengguna prabayar ya di rumah. Jadi malam itu luar biasa mudah. Jadi tinggal masuk ke menu tagihan listrik, token dan tagihan listrik itu dia langsung bisa kita beli token mulai dari 5.000 sampai dengan 1 juta gitu ya. Itu bisa langsung di situ. Nah, keluar tokennya langsung bisa isi. Jadi nggak perlu takut servernya down dan lain sebagainya. PLN Mobile mudah lah pokoknya. Jadi udah nggak usah khawatir ya teman-teman. Dadak-dadakan siapa nih ya? Pernah ngelihat tiba-tiba. Betul. Nah, dari PLN Mobile nih udah aman banget ya. Aman. Udah lah dijamin keamanannya dan pastinya cepet juga ya. Betul. Semua keluhan ya semuanya udah dalam satu aplikasi. Oke. Dan di situ juga ada riwayat transaksinya Mbak. Jadi misalnya kita pengguna token nih, kita tahu bulan lalu kita belinya berapa, dan ada estimasi ya Mas ya. Betul. Misalnya token di rumahnya Mbak Dian mau habis nih misalnya, atau di rumah Mas Adi tadi, tokennya mau habis, ada pemberitahuan misalnya di aplikasinya, token Anda habis, bisa ngisi untuk bulan berikutnya atau untuk hari ini bisa ngisi gitu. Jadi udah ada notifikasi. Ada notifikasi. Betul. Jadi misalnya kita terbiasa beli berapa nih setiap bulan, nanti ada notifikasi bahwa ini akan segera habis, bisa diisi. Jadi sebelum kita ngelihat ke tokennya, kalau kita mau beli token itu ada notifikasi bahwa estimasi berapa hari lagi akan habis. Oh gitu ya. Jadi bahkan estimasi udah kita tahu ke depannya ya. Jadi nggak ada tuh istilah dadakan besok habis sudah bunyi. Ya, betul. Ya. Tadi ada historinya. Jadi misalnya kita ada histori berapa kali beli, itu ada tampilannya di aplikasi. Sama kayak misalnya kita rekening listrik bayar itu ada historinya juga. Jadi kita ada grafiknya, apakah bulan ini kita naik atau turun, semuanya ada di aplikasi. Oke. Nah, sedikit dong tipsnya nih Mbak Mas, kan pasti udah tahu lah ya soal listrik. Biar kita nih ibu-ibu bisa lebih hemat ya, sedikit aja tipsnya gitu ya. Biar bulan depan tuh jangan bengkak-bengkak banget. Mungkin kita udah skip nih hal apa yang bikin kita boros nih. Jadi mungkin Mas sama Mbak bisa nggak kasih sedikit aja tips and triknya gitu ya. Biar kita tuh nggak terlalu listriknya tuh mahal gitu. Apa nih yang bisa dikurangin atau apa gitu. Mungkin ya, kalau dari kita sih, kalau untuk terkait penghematan ya, jadi kan kita pengen juga masyarakat itu selalu bayar listrik tepat waktu. Jadi nggak apa-apa nih hemat, tapi bayar tepat waktu ya. Salah satunya adalah dengan kita mencabut ya, atau misalnya kayak colokan apa hal yang nggak dipakai itu. Yang paling sering itu HP Mbak. Jadi kan kalau kita misalnya Mbak Dian ngecas HP nih udah penuh, tapi kan nggak dicabut ya. Padahal colokannya itu tuh tetap ada arusnya, dan itu ada biaya yang ditimbulkan. Misalnya kita menggunakan listrik kamar mandi, itu
sedang tidak dipakai listriknya, terus lampunya nggak dimatikan. Jadi hal-hal yang mungkin terlihat sepele ya, tapi karena kita biarkan, jadi itu yang mengakibatkan listrik kita akan membengkak. Jadi colokan-colokan yang ini Mbak. Jadi biasanya kalau kulkas, TV itu yang dipastikan aja sih. Standby ya. Kalau standby, kalau misalkan TV masih nyolok, kalau pergi jauh atau ini mending dicabut. Karena itu arusnya ngalir dan juga otomatis akan memakan tokennya. Jadi tokennya akan tersedot terus, jadi lebih baik dicabut-cabutin. Ya, betul. Tiba-tiba saking habis, HP siapa tuh masih nyolok. Betul. Oke deh, nah itu salah satu tipsnya ya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus pandai-pandai nih ya menghemat listrik kalian. Mas, Mbak, tadi kan kita udah tahu lah ya, super app ini benar-benar memudahkan, 24 jam, transparan, pokoknya semuanya. Nah, ada nggak sih promo-promo atau informasi tentang aplikasi PLN ini gitu, yang kita belum tahu lagi nih? Oh iya benar banget Mbak Dian. Jadi kan biasanya kan kita tuh suka banget kalau ada hadiah-hadiah ya. Jadi dari sekian banyak kemudahan dan keuntungan tadi, selain yang misalnya tadi adminnya murah dan juga mudah, nah itu kita ada namanya program Gelegar PLN Mobile. Nah itu adalah hadiah dengan semakin banyaknya kita transaksi. Jadi kalau misalnya kita beli pulsa itu ada poinnya. Kalau misalnya kita bayar listrik di awal bulan itu ada poinnya. Jadi ada poin-poin tersendirinya untuk namanya di Gelegar PLN Mobile. Nah itu berlakunya mulai dari tanggal 1 Mei sampai 31 Juli nanti. Nanti hadiahnya akan dibagi nanti setelah 1 Mei sampai 31 Desember Mbak. Masih panjang waktunya. Masih panjang, masih banyak kesempatan. Cuma sebentar aja, masih sampai akhir tahun nanti akan diundi di akhir tahun hadiahnya. Baik. Hadiahnya banyak banget Mbak, bukan cuman yang alat elektronik biasa. Apa aja tuh Mas? Mobil listrik juga ada. Mobil listrik? Jadi untuk skala nasional teman-teman tetangga Gria Nagari itu memang ini bukan promo ya, semakin banyak transaksinya, semakin berkesempatan lebih besar mendapatkan mobil listrik. Dan bukan cuma satu mobil listrik teman-teman, tetangga semuanya. Jadi ada 4 mobil listrik, itu yang pertama. Ada motor listrik juga, ada 12 motor listrik. Jadi itu lumayan bisa ikut tren tuh, bisa membawa mobil listrik gitu. Benar. Jadi energi bersih tercapai juga ya Mbak ya. Jadi benar-benar kalian nggak cuman ngeluarin duit buat listrik, tapi juga ada kesempatan bisa menangin mobil listrik ya nggak sih? Dan hadiah elektronik lainnya. Betul. Selain ini juga kita di khususnya di ID Pelanggan Jakarta itu kita ada program yang namanya ngebut. Jadi ngebut itu nikmati giat transaksi, bikin hidup tenang. Jadi sama dapat hadiah, jadi kesempatan dapat hadiah di skala nasional, dapat kesempatan hadiah juga di skala Jakarta. Jadi karena kan Ciputat ini kan masuknya Jakarta ya, baru Tangerang Selatan. Jadi bisa tuh dapat kesempatan seperti kulkas, TV dan lain sebagainya. Mesin cuci mungkin juga ada. Jadi mesin cuci. Ya. Saya butuh mesin cuci loh Mas. Saya rajin ya mulai sekarang ya. Semakin banyak transaksi nanti kesempatannya semakin banyak. Betul Mbak. Jadi semakin banyak transaksi ya bisa ada misalkan Mbak pengaduan nih, itu juga ada poinnya juga gitu. Berarti tadi satu ngebut yang khusus untuk Jakarta, satu lagi apa tadi Mbak? Gelegar PLN Mobile. Gelegar PLN Mobile. Oke deh. Itu pokoknya teman-teman dicatat ya. Dan ini waktunya masih panjang sampai 31 Desember. Jadi mulailah kalian download dan isi token kalian dan bayar yang pasca bayar ya. Bayar listrik bulan kalian di PLN Mobile. Jadi kalian bisa dapat hadiah yang tadi Mas Adi cerita tuh ya, dapat mobil listrik tuh. Wah, itu mantap sekali. Oke. Nah, sebenarnya aku ada satu pertanyaan nih Mbak sebelum closing. Aku lupa tadi mau nanya seputar meteran nih Mbak. Aku tuh waktu renovasi, ini teman-teman tetangga online pasti tahu lah ya, Gria Nagari itu kan gara-gara renovasi ini bikin konten. Nah, pada saat itu listrik aku posisinya ada di sebelah kanan nih Mbak. Nah, terus aku mau pindah ke sebelah kiri. Waktu itu tuh agak lama ya prosesnya ya, pindah meteran doang padahal pindah posisi. Nah, kalau sekarang bisa nggak sih dari aplikasi PLN Mobile nih? Iya. Jadi tadi seperti kita katakan PLN Mobile ini aplikasi yang super apps ya, semuanya bisa dan semuanya ada. Bisa. Jadi kalau untuk geser meter itu bisa, jadi nanti langsung dari aplikasi kita buka menunya pengaduan, nanti bisa untuk geser meternya. Nanti akan langsung dihubungi sama unit terkait. Dan prosesnya itu nggak lama kok Mbak. Jadi cepat dan mudah, semuanya transparan dari aplikasi PLN. Jadi mungkin pas zamannya Mbak Dian pindah meter gitu ya, itu kita dari sisi PLN itu memang ada SLA ya, SLA untuk setelah bayar. Jadi pindah meter itu memang ada biaya untuk pemindahannya. Jadi untuk jasa pemindahan dan juga ada material segel namanya. Jadi itu memang biaya ketika setelah dibayar itu maksimal bisa sampai dengan 10 hari. Jadi karena kan biasanya di kita tuh ada antrian Mbak.
antrian pemindahan meter. Jadi dan luar biasanya khusus untuk di Ciputat itu banyak Mbak yang mau pindah meter gara-gara renovasi. Jadi itu luar biasa, makanya ya. Makanya di Ciputat itu biasanya tuh ada dalam 1 bulan itu bisa sampai 100-an rumah ya yang mau pindah meter. Jadinya banyak yang beli rumah apa yang renov rumah? Renov rumah sepertinya. Karena itu pertanyaan yang sangat umum ya, buat yang mau merenovasi rumah, yang pastinya yang tadinya mau bikin di sini ke sini itu udah biasa banget. Itu pasti ada. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti meterannya nih di sini ganggu nggak ya, jadi tetap bisa untuk pindah. Yang pasti semuanya harus ke PLN Mbak, jangan sampai ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh ada ya kayak gitu ya? Ada. Makanya tujuan aplikasi ini salah satunya untuk mengakomodir semua keinginan pelanggan biar semuanya transparan dan benar. Oke, jangan coba-coba ya di luar PLN teman-teman, nanti membahayakan tetangga juga nggak sih? Betul, yang pertama membahayakan tetangga, yang kedua bisa kena denda Mbak. Kalau misalkan, jadi kategorinya pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Jadi kalau itu udah kalau pindah meter tanpa izin PLN itu lebih bahaya lagi tetangga, jangan sampai seperti itu. Jangan coba-coba ya tetangga ya. Pokoknya ini canggih-canggih banget ya, dan ini hadiahnya benar-benar dicatat ya PLN. Dian Kartika tuh nanti bakalan sering transaksi di PLN Mobile biar nanti bisa menang nih hadiahnya. Nah, oke deh, kita mau penutupan nih teman-teman. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu. Di sini Mas Adi sama Mbak Insa mau kasih tips-tips atau misalnya penutup lah ya Mbak ya, sebelum kita mengakhiri session podcast kita hari ini. Boleh deh dari Mas atau Mbak dulu? Mungkin dari saya dulu. Boleh ya. Terima kasih Mbak Dian. Jadi yang pertama nih kita pesan-pesan nih buat para tetangga ya. Ya, khususnya Electrizen yang tetangganya Mbak Dian nih, nah, jangan lupa untuk download aplikasi PLN Mobile. Jadi sudah mendapatkan penjelasan dari kita bahwa memang aplikasi Super Apps ini sangat menguntungkan ya, dan semuanya kemudahan dijamin dari satu aplikasi. Jadi jangan lupa untuk download, sangat mudah, bisa dari Play Store dan juga App Store. Nah yang kedua adalah, yang pertama yang kedua adalah untuk bayar listrik tepat waktu. Jadi selain mendapatkan hadiah untuk menghindari denda dan juga merasa lebih nyaman untuk bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulan. Ingat ya, sebelum tanggal 20, maksimal 20 ya Mbak? Iya maksimal. Nggak boleh lebih, karena nggak kena denda. Terus mungkin Mas ada tambahan? Mungkin saya mengingatkan lagi bahwa di tanggal 23 sampai tanggal 27 itu ada Swakem ya. Jadi fitur Swakem itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena di sana kita bisa tahu tagihannya, estimasi tagihan bulan depan. Kemudian kita tidak perlu lagi tuh yang namanya mungkin kalau rumahnya sering terkunci gitu ya, Mbak ya, misalkan nggak perlu ada lagi yang naik pagar dan sebagainya gitu ya, lebih baik langsung mandiri aja gitu. Karena memang ada di dalam ya posisi meterannya kan, terus kalian nggak mau tuh dikit-dikit buka-bukain pagar yang mau privacy, berarti bisa cek sendiri langsung ya. Iya betul, pakai fitur Swakem namanya. Oke. Dan pelanggan itu bebas Mbak, mau dia pakai listrik prabayar atau listriknya pasca bayar, bebas memilih. Jadi semuanya bisa untuk menggunakan listrik sesuai keinginan, mau pasca atau prabayar, dan semuanya bisa dari aplikasi PLN. Nah misalkan tetangga-tetangga ini mau pasca bayar karena takut kalau malam-malam tokennya habis misalkan nih, itu bisa semuanya diproses di menu ubah daya di aplikasi PLN Mobile. Misalkan saya pengen mau ke pasca bayar, silahkan. Jadi sekarang sudah bisa terakomodir mulai dari daya terkecil, daya 900 sampai dengan daya misalkan rumahnya daya besar, itu bisa langsung proses secara mandiri di aplikasi PLN Mobile gitu. Jadi pembedanya itu ada di kalau prabayar R1T atau R2T, kalau pasca bayar nggak ada T-nya. Jadi R2 tarifnya R2 ya R2 saja. R1 ya R1 saja. Jadi T tadi ingatnya token. Oke. Berapa lama sih prosesnya tuh Mbak Mas kira-kira? Kalau sudah sampai dengan bayar itu cuma 5 hari kerja. Oh 5 hari kerja. Ya, maksimal ya Mas? Maksimal. Itu karena kita untuk pelayanan pasang baru tambah daya itu memang bisa same day service. Oh gitu ya? Betul. Bisa jadi pilihannya? enggak ada pilihannya, tapi layanannya dari PLN. Baik. PLN memberikan layanan same day service. Jadi Mbak misalkan bayar hari ini, itu bisa jadi hari ini juga langsung dikerjakan. Jadi itu ibaratnya layanan terbaik lah buat pelanggan PLN. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Sudah, Mas, Mbak? Wah, Udah. sharingnya amazing banget ya. Aku sebagai ibu-ibu muda nih sebenarnya senang banget nih dengan aplikasi PLN Mobile ini, benar-benar membantu kita ya yang semuanya diurusin sendiri, tapi ada satu aplikasi yang sangat memudahkan kita, utamanya sih masalah kelistrikan ya. Nah, teman-teman, segitu dulu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Terima Mas kasih Adi, banyak, Mbak Ika Mbak. atas sharing-sharingnya sangat-sangat insightful teman-teman. Nah, kalian kalau ada yang mau komen aja karena kita juga langsung collab ya sama PLN Ciputat. Betul. Pertanyaan kalian pasti akan dibaca dan pasti dijawab lah ya sama PLN Ciputat. Nah, makanya buat kalian juga jangan lupa follow ya PLN UP3 Ciputat dan juga follow Gria Nagari teman-teman. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. See you di next podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.